Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi di channel YouTube Stocks Indonesia. Wah, hari ini tradingnya bagaimana hari ini? IHSG walaupun terlihat hijau, tapi masih jalan di tempat ternyata ya. Karena kemarin merah, hari ini hijau dan terpentok resisten 6.500 dan dia koreksi lagi. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di sesi market review. Hari ini saya ada sedikit yang mau saya share ya, pertanyaan dari teman-teman ya. Kita ketahui hari ini konstruksi kembali rebound, kembali rally. Dan rally-nya karena sebelumnya itu sempat sideways, bahkan cenderung ada yang koreksi. Contoh Wika malah cenderung slightly turun beberapa hari ya. Terus tiba-tiba bam, hari ini naik bikin higher high. Terus PTPP juga kalau nggak salah. Saya lupa-lupa ingat. Coba kita cek chartnya. Oh, kalau PTPP flat, cenderung flat. Wika yang agak ya sebenarnya flat juga, cuma naik terus dia pelan-pelan turun sedikit, terus ya cenderung, walaupun akhirnya pada dasarnya cenderung flat sih. Terus Adi sama ternyata, mirip semua, pergerakannya sama. Ya, semua pergerakannya sama. Tapi ada beberapa yang terlihat memang chartnya cenderung lebih uptrend daripada yang lain. Nah, dari rekomendasi saya, ternyata pertanyaan ini muncul karena terakhir kita rekomendasi untuk sektor konstruksi ini saya cek dulu. Terakhir saya rekomendasi Wika PTPP itu tanggal 1 Oktober ya, tanggal 1 Oktober. Nah, di sini dari pergerakan 30 September kita lihat begitu dia tanggal 1 breakout, nah kita mulai rekomendasi di grup. Saya mulai rekomendasi di grup, saya mulai sharing ya. Sebentar. Nah, ini juga. Jadi ketika dia breakout saya mulai sharing ya. Saya kasih lihat chartnya deh sekalian. Nah, ini Wika, terus PTPP ya, terus habis itu coba perhatiin ya, ini lihat nih pergerakannya cenderung flat ya, cenderung flat. Nggak kemana-mana. Ini ada berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ke-7 dia baru naik lagi. Nah, pertanyaannya simple. Bagaimana sih Pak caranya supaya kita bisa lebih bersabar? Ya, pertanyaannya sangat sederhana, tapi kalau kita mau melakukannya yang susah untuk sabar itu ternyata susah. Kenapa? Karena kita kan tentu saja trading tidak di ini aja kan, tidak di konstruksi saja. Kita trading yang lain, kita juga lihat platform online, kita lihat teman-teman sharing profit dari saham yang lain, dan ini nggak main-main loh, 7 hari. Mungkin hari pertama nggak terbang, nggak apa-apa. Hari kedua nggak jalan, nggak apa-apa. Hari ketiga, ya nggak apa-apa. Begitu hari keempat, lihat teman partner profit, wah terbang ini jebret, wah lihat ini jebret. Kita di sini gigit jari, punya gue kapan gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya jadi galau, akhirnya saya pindah deh. Nah, lucunya pindahnya umpamanya kemarin ya, di hari ke-6 atau hari ke-5 udah pindah deh, hari ke-7 jebret, hari ini terbang, lari. Aduh, itu rasanya gondoknya gimana, apalagi waktu kita pindah ternyata saham yang kita beli nggak terbang. Saham yang kita beli nggak terbang, malah cenderung koreksi, dan ini rally. Nah, ini gimana sih Pak caranya supaya kita bersabar gitu ya? Cara bersabar itu sebenarnya ya seperti kita bilang tadi, mudah untuk diucapkan. Saya mau sumpama saya sharing ini pun kelihatannya gampang. Gampang banget sih Pak Erwin. Tapi kalau saya lakukan kok nggak bisa-bisa ya gitu ya. Ada berapa banyak yang di sini? Ayo angkat tangan, silakan tulis di komen ya. Jadi pastinya ketika kita rekomendasi, kayak tadi saya bilang, konstruksi kita rekomendasi rame-ramenya itu waktu tanggal 1 kita buy. Begitu buy tanggal 1, nah pasti kan pakai money management ya.
Masuknya bertahap, tentu saja ya, masuknya bertahap. Bapak Ibu bisa lihat saya trading di Wika hari ini masuk saya bertahap. Saya masuk 4 kali entry saya masuk. Dan ketika kita masuk bertahap itu, kita kan pasti berpikir untuk nanti kalau dia naik lagi saya average up, ketika naik lagi saya average up. Kita tidak full amount di sini. Nah, kalau jadi kata kuncinya ini ya, masuknya bertahap dan belum full amount. Nah, berarti ada ruang. Di portofolio kita, ada ruang yang cukup besar. Konstruksi, kita ambil contoh aja ya, kebetulan hari ini yang jadi contoh ada konstruksi. Emiten konstruksi yang kita beli tanggal 1 Oktober tersebut, itu belum full amount. Nah, ketika dia dalam beberapa hari stagnan, nggak naik-naik, kan kita ya diam-diam aja, duduk diam aja. Toh sementara itu kan uang kita juga nggak di situ full, parkir di situ. Kita bisa muterin di tempat lain. Muterin tempat lain juga jangan berpikir untuk wah dapat profit jumbo dan sebagainya. Pokoknya kita menggunakan money management yang baik, kita tetap ada takarannya. Nah, yang ini yang kita sudah entry jangan jual dulu. Dan ingat, kalau bisa tetap di dalam portofolio itu jumlah emiten yang kita miliki tidak lebih dari 5. Jadi kalau mamanya kita punya 3, sudah punya 3, kita boleh melirik yang lain maksimum tambah 2. Kalau umpama sudah portofolio sudah 5, kan kita ya anggaplah kita lagi galau konstruksi. Nah, kita harus lihat dari 4 yang lain ini apakah ada yang bisa kita switch. Ya. Nah, itu. Jadi ada ruang untuk kita untuk bisa tetap beli yang lain. Tetapi saya nggak mau jadi kayak supermarket ya, jadi ada 30 saham gara-gara, ya gimana ya Pak, ini bagus ya beli semua gitu. Jangan ya, tetap kita harus bagaimana memilah-milah supaya tetap terjaga di portofolio kita hanya ada 5. Saya bahkan lebih kecil lagi, saya batasi maksimum 3. Di beberapa sekuritasnya malah cuma ada 1 dan cuma ada 2. Udah duduk manis, diamin aja. Nggak usah terlalu dilihat-lihat. Jadi kalau memang kita punya planning untuk jangka menengah dan jangka panjang, jangan tiap hari dilihatin. Kalau jangka panjang mungkin lihat sebulan sekali cukup. Atau seminggu sekali cukup gitu. Itu. Jadi ada beberapa. Jadi pertama pasti harus ada menggunakan money management. Itu pasti ya, supaya sabar karena toh duitnya masih sedikit, alokasinya masih sedikit, itu 1. 2, kita pastikan kalau kita mau belanja menggunakan money management. Jadi ada ruang gerak buat kita untuk switch, untuk ambil lagi sebelum yang ini dijual dan sebagainya. Jadi ya kita meracik. Nah, terus ketiga, supaya kita bersabar, jangan terlalu sering lihat, diperhatikan. Jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu menggunakan beberapa sekuritas, jadi pisah-pisah ya. Sama sekuritas ini sama kayak kita punya rekening tabungan. Ada rekening tabungan yang khusus untuk belanja harian, ada rekening tabungan untuk penyimpanan sementara, untuk kemudian kalau sudah mulai kekumpul, kita pindahin lagi ke deposito atau ke instrumen investasi lainnya, dan sebagainya. Jadi masing-masing tabungan kita kasih pos-pos ya. Nah ini juga sama, rekening sekuritas punya beberapa juga nggak ada salahnya gitu. Ada rekening yang khusus tabungan untuk jangka menengah, untuk jangka panjang, untuk trading pendek, untuk trading harian dan sebagainya. Itu silakan dipilah-pilah. Jadi tujuannya apa ya? Supaya matanya kita itu tidak terpancing untuk melakukan hal yang di luar planning kita. Contoh, di grup kan ada yang share ya, coach kita profit di era jaya 105%. Pertanyaannya adalah era jaya itu sehari-hari ini chartnya gimana? Uptrend, apalagi downtrend, apalagi sideways? Saya kasih chartnya aja. Biar kita ada gambaran. Ya, seperti kita ketahui, itu posisi profit 105 itu belinya udah dari beberapa waktu yang lalu ya, itu tentu saja kita trading, jual beli. Dan ini 105 ini diputuskan untuk saya nggak jual dulu deh, saya santai aja dulu deh ya. Nah, bayangin 100%, oke. Nah, ini pernah mencapai puncaknya kan di 700-an dan sekarang cenderung turun.
Nah, ketika turun, nah walaupun ini ada tanda-tanda untuk rebound lagi ya, tapi ketika turun, yang memutuskan untuk, saya nggak jualan dulu, itu gimana caranya? Kalau umpamanya kita lihat profit 100%, ada nilai rupiahnya, dan dia swing tiba-tiba. Bawaannya gimana? Bawaannya, aduh, jual nggak ya? Jual nggak ya? Kalau jual sekarang posisi profit nih 100% nih. Kalau saya nggak jual, jangan-jangan balik profitnya 50%. Gimana dong? Ya, kalau dilihat tiap hari, pikiran-pikiran jahat tuh keluar semua. Pikiran-pikiran yang mengacaukan, yang ngocok-ngocok kita, pikiran kayak orang bilang di sini ada malaikat baik dan malaikat jahat gitu kan, yang di sini ngomongin udah simpen aja, tenang aja, yang di sini jual itu dapat apa tuh, kalau dijual bisa beli ini, bisa beli itu, yang di sini bilang itu kan untuk uang kuliah anak, untuk beli rumah dan lain-lain sebagainya. Jadi pertentangan batin tuh pasti ada. Itu kalau kita liatin terus, ya kan, kalau liatin terus. Jadi jangan diliatin terus ya, jangan diliatin terus. Itu rule-nya. Jadi kalau kita bagaimana cara belajar sabar, yaitu ada 3 hal tadi yang bisa Bapak Ibu perhatikan. Dan satu hal lagi yang saya rasa ini juga bisa membantu Bapak Ibu untuk bagaimana sih untuk supaya bisa bersabar. Motivasi pasti ya, motivasi kita. Jadi seperti tadi yang barusan saya bilang, malaikat baik dan malaikat jahat, yang bukan buruk, bukan jahat, tapi yang ceritanya yang mempengaruhi kita untuk keluar dari jalur. Nah, motivasi itu kan yang tadi saya bilang kayak ini untuk uang kuliah anak, untuk beli rumah. Jadi harus punya goal, tentuin goal. Kalau ada goalnya, baru Bapak Ibu bisa punya kekuatan untuk berpegang teguh untuk saya nggak mau jualan dulu. Saya punya planning, saya punya impian. Nah, itu tadi. Kemarin saya kan sudah share bagaimana sih caranya supaya kita bertumbuh, ya, portofolio kita bertumbuh. Nah, hari ini juga saya mau share. Ini juga pasti menyangkut sedikit banyak dengan sabar itu tadi. Ya, jadi harus punya impian, harus punya goal yang ingin dituju. Tapi goal itu juga tentu saja tidak bisa kita tanpa perjuangan juga ya. Maksudnya kalau tiap hari dilihat ya jebol juga pertahanannya pasti ya, disetanin mulu istilahnya. Jual gitu ya. Ya, itu jelek gitu ya. Jadi tetap harus punya motivasi dan ya taruh aja di pos yang mungkin ini untuk trading jangka menengah gitu, santai aja. Tapi umpama begini, Pak, saya kalau jangka menengah dan jangka pendek saya jadiin satu aja supaya nggak ribet, Pak. Mau jual ya jual, trading ya jangka pendek kan juga paling juga berapa bulan sih, Pak, gitu. Oh, oke. Terus ada satu hal lagi yang bisa jadi pegangan Bapak Ibu. Tadi sudah dijawab juga di grup kita VIP ya, yaitu harus punya keyakinan terhadap chart. Ya, kebetulan kita Winner Stock chartnya unik karena ini adalah chart yang kita develop menggunakan kuantitatif. Jadi selama ada di atas selendang kita hold. Nah, yang dimaksud selendang itu yang ini ya, yang kita maksud selendang itu yang ini nih. Yang berwarna merah, pink ini dan berwarna biru. Jadi selama ada di sini kita akan untuk trading long, untuk hold gitu. Nah, dari sini itu memupuk keyakinan kita. Balik kembali ke Wika, PTPP ya. Nah, selama ada di atas selendang hold aja gitu. Nah, ini kita punya keyakinan gitu. Yang keyakinan kita tentu saja berbeda dengan keyakinan orang lain. Maksud saya adalah teman-teman di Winner Stocks pasti punya keyakinan terhadap selendang. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak punya keyakinan, maksudnya tidak punya patokan untuk hold itu gimana? Harus dicari, harus mencari jati diri lah istilahnya ya. Harus mencari patokan dasar apa yang membuat Bapak Ibu punya landasan untuk tetap hold, tetap ini udah harus taking profit dan sebagainya. Ini alat bantu ya, sekali lagi ini adalah alat bantu bukan mutlak yang harus Bapak Ibu gunakan. Tapi setidaknya ini adalah sistem yang harus Bapak Ibu punya. Setiap trader harus punya sistem, harus punya acuan. Untuk apa? Untuk mempermudah proses pengambilan keputusan. Jadi ketika akhirnya ada jebol selendang, kita udah nggak mikir lagi, udah nggak nanya-nanya lagi, Wika bagaimana? Begitu dia jebol selendang ini, udah selesai kan, sudah. Taking profit aja, jualan aja. Jangan galau-galau, jangan pusing-pusing lagi. Di sini kita harus melatih diri kita bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan baik, cermat, cepat gitu ya. Gitu.
Jadi itu tadi yang bisa saya bagikan ya. Pertama adalah supaya kita bisa tetap sabar ya, supaya kita bisa tetap sabar itu tadi. Pertama harus ada, setiap kali trading pastikan ada trading plan dan money management ya kan. Terus kedua, kita harus atur porsi kepemilikan, atau kita punya jumlah saham yang ada di kita ada berapa. Jadi kita tahu mana yang harus kita jual, mana yang harus kita beli. Kita harus racik ya, harus racik portofolio. Jadi jangan nambah terus, harus disiplin. Kalau bisa harus ada 5 emiten yang dia punya, ya yang kita punya. Maksimum 5. Terus kemudian ada beberapa, atau kalau nggak punya strategi untuk jangan terlalu sering dilihat. Jadi harus punya akun tambahan untuk dipisah-pisah, mana yang trading pendek, mana yang trading jangka panjang ya. Soalnya kalau trading jangka panjang biasanya presentasinya jumbo, profitnya sudah jumbo, tangan kita gatal pengennya jualan ya. Terus kemudian harus ada tambahan yang tadi saya bilang, ada motivasi yang kuat ya, untuk supaya kita bisa bersabar. Dan keempat, harus punya chart ya, keyakinan terhadap chart, harus punya trading system. Tanpa ini rasanya sulit untuk membuat kita menjadi seorang trader yang sabar. Ya, itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman ya, yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, bagaimana sih caranya supaya bisa bersabar. Dan tentu saja nonton lagi, kita ini video yang kesekian lah membahas menjadi sabar. Untuk teman-teman yang di member, yang di dalam grup, saya juga sudah sempat buat bahwa ada satu video juga yang mengajarkan harus, yang penting sabar, yang penting yakin, yang penting sabar. Trader itu yang penting yakin dan yang penting sabar. Jadi silahkan nonton lagi. Tentu saja, kembali lagi saya bilang, tidak ada yang instan, semua harus menguasai, mengendalikan diri, mengenal diri sendiri ya. Karena trading itu, yang kita lawan itu bukan market sebenarnya. Yang kita lawan itu adalah diri kita sendiri. Melawan market, kita baru bisa menang lawan market kalau kita sudah bisa menguasai diri kita sendiri. Apa yang kita kuasai dari diri kita sendiri? Ketakutan, fear, keserakahan, greedy, dan hope. Hope itu maksudnya kita punya perasaan euforia, atau kita punya ekspektasi terlalu tinggi terhadap saham ini. Jadi tiga hal ini harus kita kuasai. Kalau kita nggak bisa kuasai, udah deh, nggak bisa. Ya, terus tentu saja di dalamnya ada nilai-nilai kesabaran, kedisiplinan, ketekunan, macam-macam. Semua menjadi satu. Karena trading itu individualistis banget sebenarnya. Trading itu sangat-sangat individual. Nggak bisa kita berharap bergantung sama orang, itu nggak bisa. Trading itu individual, dan makanya sebabnya kita harus kenali dulu diri kita. Oke? Ya, itu yang saya bisa share hari ini, dan kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu market review ya. Market review, kita coba lihat untuk hari ini bagaimana nih hari ini. Hari ini luar biasa, IHSG membukukan net buy lagi ya. IHSG membukukan net buy senilai 1,248 T. Ya, ini keren banget ini ya, composite-nya keren banget ya, plus 1,248 triliun. Ditambah lagi transaksi hariannya juga naiknya gila-gila nih, 15,5 triliun. Keren banget. Ini luar biasa sekali. Dan bullish, cenderung bullish ya, marketnya bullish. Jadi kalau begini gimana? Kalau yang kayak gini malah saya cenderung lebih berhati-hati. Apalagi Bapak Ibu lihat, dia sudah kena resisten. Hari ini mentok kena 6505 ya, 6504 lah. 6504 nggak bisa breakout, dia dia agak turun sedikit. Walaupun kemarin merah, hari ini hijau, tapi dia udah terlalu jauh meninggalkan selendang. Jadi saya lihat potensial untuk menguji support di 6418 dan 6354 juga cukup besar, terlihat berpotensi ya. Walaupun bisa saja dia tiba-tiba breakout, tapi saya lebih suka kalau dia koreksi sehat dulu ya. Ini hari Selasa,
Jadi saya berharap dalam 3 hari ke depan ya, Rabu, Kamis, dan Jumat, dia bisa konsolidasi dulu, koreksi sehat, sehingga dia finish dengan baik ya. Kalau lihat weekly-nya sih lagi galau banget ini, belum punya momentum yang cukup kuat untuk bisa mendobrak ya. Nah, ini hati-hati aja dalam beberapa waktu ke depan. Terus bagaimana dengan LQ45-nya? Mirip-mirip, LQ45 harusnya sama, karena yang jalanin market saat ini adalah emiten blue chip ya. Jadi lihat, dia malah performance-nya kalau saya lihat malah di atas IHSG nih. Terus selain LQ45 ada Kompas 100. Ini juga sama, performance-nya juga di atas IHSG. Jadi kemungkinan masih akan bagus, tapi itu tadi, koreksi dulu aja. Koreksi dulu sembari kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness. Ya. Terus sektoralnya bagaimana sektoralnya? Coba kita cek sektoralnya. Ya, sektornya masih sektor basic, masih tertahan, masih mencoba untuk naik, kembali naik. Lihatnya beberapa kali naik di atas skyline, koreksi, dan ini coba bertahan. Kalau bisa dia lanjut naik, itu akan bagus sekali, menarik untuk cermatin. Lalu consumer cyclicals tertahan di level support, selendang atas dalam jalur uptrendnya, naik, pullback, naik, dan dia konsolidasi, dan dia breakout, dia pullback, kembali konsolidasi lagi ya. Terus sektor energi, wow ini keren banget ya, masih lanjut terus. Saya juga ngeri-ngeri sedap sama emiten ini, tapi kita enjoy the ride aja pokoknya, ikut ombak aja. Sektor finance kembali rebound ya. Nah, oh ya cermati ya, besok saya nggak tahu, saya lupa tanggalnya. Apakah besok BCA jadi diperdagangkan dengan nominal yang baru setelah stock split 1/5 ya. Nah, coba kita cek besok. Soalnya hari ini come date-nya. Jadi besok BCA stock split. Kalau nggak salah di tanggal-tanggal ini ya. Terus IDX Healthcare, wow rebound ya. Ini sesuai ya, kita sempat gambarkan ini kemarin. Jadi potensial untuk rebound cukup besar sektor healthcare. Lalu industri juga sama, kembali naik pelan-pelan, tapi pasti dia masih ada di jalur uptrendnya, hold aja terus, sabar ya. Nah ini nih, emitennya kayak gini, ini kudu sabar ya. Saya sudah, sebenarnya ada banyak kode dari saya loh, sabar ya. Nah, infrastruktur juga saya sudah bilang, sabar aja, ini pokoknya dalam tren yang baik, dia pasti positif sih. Ya cukup peluang cukup naik cukup besar. Consumer non cyclicals tertahan juga di level atas. Ini juga bagus nih ya. Sabar aja dulu nih. Ini kembali naik juga, peluangnya cukup besar. Kalau kita lihat weekly-nya, wow, ini rebound dari support dasar ini ya, bottom support nih, luar biasa nih. Jadi pada dasarnya trennya masih berpeluang untuk naik. Properti masih sideways, tapi juga potensi juga untuk rebound ya. Ini silakan cermati sektor ini ya, kemungkinan besar rebound lagi. Terus Tekno, wah ini koreksi lagi. Hari ini Bukalapak apa ARB ya. Nah itu sebabnya saya berapa kali saya warning ya, saya tidak terlalu suka dengan saham IPO ya, karena ya ini belum tentu selalu berakhir bahagia ya saham IPO. Mending dia sudah melantai, kita baru trading. Itu aja udah di bursa baru kita trading. Masa beli yang IPO-nya percuma. Nah, sektor transportasi juga bagus, masih ada di atas, jadi cenderung oke ya. Jadi masih tertahan level support yang tadinya merupakan resistance, sekarang dia mulai bisa menahan jadi support. Ini cukup bagus kok. Oke. Oke, itu dulu Bapak Ibu. Terima kasih sudah nonton video kita. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk bantu channel YouTube ini semakin berkembang dengan share video-video kami, dan jangan lupa beri jempolnya dan subscribe tentu saja. Nyalakan tombol loncengnya. Baik, semuanya sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk bikin trading plan. Happy profit semuanya. Stay safe. Stay healthy and God bless.